Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Pendeta Resort dan Vikar Pendeta serta seluruh pelayan dan jemaat HKI Resort Estomihi, kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua dalam ibadah Minggu Kantate ini. Mari sembah dan naikkan puji-pujian bagi namanya, Dia yang telah menyelamatkan kita. Untuk memasuki ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Ya Tuhan, ya Allah, berilah hikmat bagi kami. Mari kita angkat lagu manusia dari buku nyanyian HKI nomor 11 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya, oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah menyediakan keselamatan dan kehidupan bagi kami melalui pengorbanan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk mengajari dan menguatkan kami dalam nyanyian nama-Mu yang kudus, melalui pujian dan syukur kami akan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau layak dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan mengganti hukum Taurat tertulis di kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan hal segenap bumi. Demikian
Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan firman. Amin. Ya Tuhan, aku bertelut mengakui dosa kepadamu. Setiap kali aku tersesat, berbuat jahat, aku hanya datang kepadamu. Marilah kita angkat lagu pujian dari buku nyanyian HKI nomor 165 ayat 2 tambah 3, Betapa Agung Kasih-Mu. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, jangan mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami di jalan yang benar dan ajarlah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Kasih Allah lebih besar kepada kita, hingga Ia mengorbankan nyawa anaknya yang mati di kayu salib untuk menggantikan kita semua. Mari kita akan lagu pujian dari buku nyanyian HKI nomor 481 ayat 2 tambah 3, tekuni dan berbuatlah terus.
Firman Tuhan pada waktu tertulis di kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 14 sampai ayat 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku, dan akan mengingkari perjanjianku yang terikat dengan mereka. Pada waktu itu, mukaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali tertimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada bangsa Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Dari segala karunia yang kita memiliki Yesus adalah karunia yang paling berharga. Itu kita imani dan kita tekuni. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 232 ayat 1 tambah 4 dari segala karunia.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita menyembah di hadiratnya, dan mari kita angkat lagu pujian dari buku nyanyian HKI nomor 585 ayat 1 sampai 3. Mari beribadah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan sukacita kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan kami yang maha baik, yang terus memelihara dan menolong kami. Kami boleh bersyukur juga Tuhan, boleh beribadah melalui peribadahan kami secara online saat ini. Biarlah kami boleh juga menikmati firman-Mu, dan kami diberkati melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja dalam hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan renungan bagi kita di ibadah Minggu Kantate saat ini diambil dari Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12. Saya baca dalam teks bahasa Indonesia. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Firman-Mu menjadi terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hakai Seresot Estomihi, dan juga jemaat yang beribadah bersama kami melalui pelayanan live streaming ini. Shalom. Selamat pagi dan selamat beribadah Minggu bagi kita saat ini. Tema dari firman Tuhan saat ini, menang melawan iblis. Monang mangalo sibolis. Nyanyian sukacita, nyanyian kemenangan. Dalam perikop khotbah ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan lebih rinci, karena yang ditekankan di sini adalah tentang kuasa Allah dan otoritas Kristus, atau lebih jelasnya yang ditekankan di sini adalah Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang memerintah di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus yang berkuasa itu mengalahkan, melemparkan dan menaklukkan kuasa kegelapan atau kuasa iblis atau kuasa si pendakwa. Kita masih melihat bahwa iblis dan kuasanya terus masih mempengaruhi kehidupan manusia saat ini hingga akhir zaman, khususnya bagi kita para pengikut Kristus. Iblis terus berusaha merusak efektivitas hidup manusia di hadapan Allah. Sebagai pengikut Kristus, iblis selalu berusaha untuk mencobai kita, mengintimidasi kita, bahkan menghancurkan hubungan kita di hadapan Allah. Pekerjaan iblis dalam banyak bentuk dan ragam masih disambut baik di kalangan masyarakat saat ini. Bukan hanya masyarakat yang non-Kristen, bukan hanya masyarakat yang tidak terpelajar atau tidak berpendidikan, bukan hanya masyarakat yang tinggal di pinggiran kota atau di pedesaan, tetapi disambut baik
oleh masyarakat Kristen, oleh jemaat Kristen, dan juga oleh mereka yang berpendidikan tinggi, bahkan yang sudah berpendidikan di luar negeri, dan juga oleh mereka yang tinggal di kota atau di kota-kota besar. Kita melihat begitu banyaknya cara iblis dengan segala bentuk dan ragam supaya kuasa iblis mempengaruhi kehidupan orang-orang atau masyarakat hingga saat ini. Oleh sebab itu, masih banyak yang terikat dengan kuasa kegelapan, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya orang-orang Kristen saat ini. Hal ini akan terus terjadi sampai akhir zaman. Namun bagaimana kita supaya ikut serta dengan madah surgawi, madah agung ini, menyanyikan kemenangan melawan iblis? Mari kita lihat bagian demi bagian dari perikop khotbah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang luar biasa sukacita kita ketika kita menang melawan iblis. Saya sudah menyaksikan itu, begitu banyak orang-orang yang lepas dari kuasa kegelapan melalui pelayanan kami, yang sangat sukacita sekali karena kuasa iblis atau keterikatannya dengan kegelapan dilepaskan atau dia memperoleh kemenangan. Ada banyak orang yang mengalami sakit begitu lama, ada banyak orang yang mengalami pergumulan rumah tangga begitu lama, ada banyak orang yang mengalami pergumulan-pergumulan hebat yang disebabkan oleh kuasa iblis. Ketika mereka menang, ketika mereka lepas, ketika kuasa iblis dikalahkan, mereka mengalami sukacita yang sangat luar biasa. Secara khusus setelah kami melayani di Kota Duri ini, kami melepaskan begitu banyak orang dari belenggu kegelapan. Orang terus datang ke rumah kami, baik siang, baik malam, bahkan subuh, karena mereka membutuhkan pertolongan, pelayanan, pelepasan dari kuasa kegelapan. Ibu dan bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mereka mengalami pelepasan, mereka datang dengan tangisan, mereka datang dengan kesedihan, mereka datang dengan beban yang begitu berat. Tetapi ketika mereka dilepaskan, ketika kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka, dan mereka akan pulang dengan sukacita. Dan sukacita inilah sebenarnya yang sedang diekspresikan oleh Yohanes ketika menang melawan iblis. Maka nyanyian sukacita ini bergema di surga, bergema di bumi, dan menjadi madah yang indah. Akan ada sorak-sorai yang merebak di surga, karena sang pendakwa dari purbakala akan dilemparkan atau dibuang. Perikop khotbah ini latar belakangi dengan ayat sebelumnya atau ayat yang ada di atas tentang peperangan di surga, yaitu peperangan antara naga yang adalah gambaran si iblis dikalahkan oleh malaikat-malaikat Tuhan dan tidak bertahan, kemudian dilemparkan ke bumi beserta gerombolannya atau malaikat-malaikat yang jahat. Kata yang digunakan di sini untuk menyebut iblis adalah kategoros. Kategoros dalam ayat-ayat yang lain di Perjanjian Baru juga sering disebut kategor, yang berarti pendakwa atau berhubungan dengan karakternya atau pekerjaannya. Itu sebabnya deskripsi setan dalam Ibrani kuno juga sering disebut pendakwa, karena memang karakternya pendakwa atau kegiatan-kegiatannya juga atau pekerjaannya pendakwa. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kata-kata doksologi ini seperti gema penutupan doa Bapa kami yang berbunyi, datanglah kerajaanmu. Sepertinya di ayat 10 ini bahwa apa yang didoakan dalam doa Bapa kami itu telah dijawab. Tetapi ini bukanlah pembentukan kerajaan yang dijelaskan di sini.
ini merupakan manifestasi dari kerajaan itu. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih memahami perikop khotbah ini, mari kita melihat bagian yang pertama di ayat 10, yaitu tentang keselamatan dan kuasa Allah dinyatakan. Dan saya mendengar suara nyaring di surga. Suara agung adalah karakteristik dari semua ucapan surgawi yang boleh kita temukan di seluruh kitab Wahyu ini, baik di Wahyu 5, baik di Wahyu 10, dan juga di Wahyu 16. Dari paduan suara ini, suara itu sepertinya berasal dari banyak penghuni surga. Sekarang datanglah keselamatan, sekarang datanglah kekuatan, sekarang datanglah pemerintahan Allah kita, dan kuasa Kristus dinyatakan. Ini menekankan otoritas Kristus yang sangat mutlak sebagai Tuhan yang berkuasa di surga dan Tuhan yang berkuasa di bumi. Penghuni surga merayakan konfirmasi kemenangan atas supremasi Allah yang telah dibuktikan dengan kekalahan pemberontak atau pendakwa, karena Allah telah menyatakan keselamatan atau soteria. Soteria kalau kita analisis dari sudut gramatikal berarti keselamatan milik Allah telah dinyatakan, telah diberikan karena iblis telah dikalahkan. Sepertinya lagu ini menjadi nada yang menyimpulkan semua sukacita surgawi yang sedang dirayakan karena kemenangan saat itu. Kemenangan atas kuasa iblis terjadi karena darah anak domba yang telah dicurahkan di kayu salib memiliki kuasa yang tidak terpatahkan. Kemenangan Yesus juga lah yang menjadi senjata kita setiap hari berhadapan dan berperang melawan setan. Maka orang Kristen ketika menghadapi kuasa kegelapan, jangan menggunakan kuasa kegelapan. Kalau kita sakit karena disantet, jangan pergi berguru, jangan pergi berdukun, atau jangan pulang kampung hanya dengan kata pergi ke orang pintar atau marubat huta amang. Ketika kita mengalami intimidasi, mengalami keterikatan dengan kuasa kegelapan, maka hancurkan itu dengan kuasa darah anak domba, dengan kuasa Yesus Kristus. Mari gunakan nama Yesus, karena nama itu penuh dengan kuasa yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Nama Yesus berkuasa mengalahkan setan. Amin. Jangan ada lagi jemaat HKS Resort Estomihi ketika mengalami pergumulan, ketika ada masalah, kalau itu dianggap pengaruh dari kuasa kegelapan, jangan lagi yang pergi ke dukun atau menggunakan ramuan-ramuan yang dari kegelapan juga. Mari kalahkan kuasa kegelapan dengan kuasa terang, dengan kuasa Yesus Kristus. Bagian yang kedua dari firman Tuhan ini ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bagian yang kedua dari firman Tuhan ini, kita diberi kuasa mengalahkan iblis. Jadi tidak membutuhkan kuasa dari manapun di luar Tuhan Yesus untuk mengalahkan iblis. Cukup kuasa Tuhan Yesus, dan itu diberikan kepada kita menjadi jaminan kemenangan untuk mengalahkan segala kuasa, segala siasat, dan segala tipu muslihat iblis. Sebenarnya semua orang Kristen atau pengikut Kristus memiliki kuasa yang sama. Semua bisa mengalahkan pekerjaan iblis, semua bisa mengalahkan setan. Maka saya berulang kali mengatakan ke ibu-ibu atau PPR, karena PPR secara khusus terus saya bina, terus saya beri materi-materi supaya mereka mampu menolong orang yang terikat okultisme. Kalau ada orang yang kesurupan, masih ada PPR yang membawa orang itu ke rumah atau menelepon saya untuk dilepaskan, selalu saya marah. Karena apa? Karena mereka juga memiliki kuasa untuk itu. Tidak perlu mencari pendeta, tidak perlu pergi ke gereja X, B, ke gereja Y, ke gereja C, karena kuasa itu ada di dalam setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak ada di gereja A, gereja B, atau di pendeta A atau di pendeta B, tetapi itu ada bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan secara tegas telah memberi kita kuasa untuk mengalahkan iblis. Markus 16 ayat 17 jelas dikatakan, tanda-tanda ini
akan menyertai orang-orang percaya, bukan hanya pendeta, bukan hanya si A atau si B, tetapi semua orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ada jaminan bagi kita bahwa kita diberi otoritas untuk mengalahkan setan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, roh yang ada padamu, roh yang ada di dalam kamu lebih besar kuasanya dari segala roh yang ada di dunia ini. Jadi mengapa lagi kita takut? Mengapa lagi kita membutuhkan roh nenek moyang? Mengapa lagi kita membutuhkan roh dari hari arah sana? Mengapa lagi kita membutuhkan kuasa kegelapan? Karena kuasa Yesus telah mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen yang sejati, harusnya kita malu kalau kita masih mempercayai kuasa kegelapan dalam banyak bentuk dan ragam, termasuk perdukungan, termasuk roh-roh orang yang meninggal atau orang-orang yang dianggap sakti. Karena kita telah diberi fasilitas oleh Allah untuk mengalahkan segala kuasa kegelapan dengan segala cara, dengan segala bentuk dan ragamnya. Kita hanya taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang mau disampaikan di ayat 11 ini. Mengapa mereka mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan si iblis atau si pendakwa? Yang pertama, mereka mengalahkan iblis karena darah Kristus, karena darah anak domba. Memang dalam teks terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dipakai dengan istilah oleh. Namun ini sedikit tidak tepat, karena lebih tepat kita menggunakan karena darah anak domba. Dari kata Yunani dioto haimonto arnio, yang artinya mengalahkan karena darah anak domba. Kata depan yang dipakai tanda akusatif, dia dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan harusnya karena. Maka secara teologianya baru itu benar. Karena kita mengalahkan karena darah anak domba, bukan oleh darah anak domba. Ya. Dan juga saya sering juga kritisi lagu yang saya pikir sangat populer dan juga sangat sering kita nyanyikan, baik juga dalam peribadahan pribadi atau peribadahan di gereja. Lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Harusnya ku masuk ruang Maha Kudus karena darah anak domba, bukan dengan darah anak domba. Karena darah anak domba yang tercurah di Kalpari, di Golgota, maka saya, Pendeta Yusuf Hutapea, dapat memasuki ruang Maha Kudus, ruang di mana Allah bisa saya temui, ruang di mana saya bisa bersekutu dengan Tuhan, bukan dengan darah anak domba, tapi karena. Kalau saya pakai istilah, saya masuk ke gereja dengan istri, itu berbeda. Saya masuk ke rumah karena istri, berbeda. Jadi kita masuk ruang Maha Kudus karena darah anak domba. Itu baru teologianya benar. Kemudian bagian yang kedua berikutnya, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kembali di klausa berikut ini, terjemahan LI harusnya bukan oleh tetapi karena. Pentingnya bersaksi untuk menghancurkan kuasa iblis dari orang-orang di sekitar kita. Masih ingat lagu yang sering kita nyanyikan di dalam kidung jemaat? Kita harus membawa berita dalam dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Masih banyak orang dalam kegelapan. Jadi bagaimana caranya untuk menghancurkan kuasa iblis? Bagaimana caranya untuk menghancurkan pendakwa? Maka kita harus bersaksi. Karena kesaksian kita itu berkuasa untuk menghancurkan dunia gelap, untuk menghancurkan orang-orang yang dalam kegelapan. Masih banyak orang-orang yang hidup dalam kegelapan, baik teman kita mungkin di kantor, tetangga kita, teman kita di sekolah, keluarga kita, atau masih banyak kelompok-kelompok masyarakat
yang belum disentuh oleh kesaksian akan kuasa darah anak domba itu. Supaya kuasa iblis dihancurkan di sana, maka dibutuhkan kesaksian kita, karena kesaksian kita itu akan membawa mereka kepada pelepasan atau kebebasan dari si pendakwa atau kuasa kegelapan itu. Bagian yang terakhir di ayat 11 ini, yaitu di bagian berikutnya, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bagian yang ketiga di ayat 11 inilah mereka yang secara sungguh-sungguh meletakkan hidupnya kepada Tuhan Yesus secara total. Mereka yang secara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun, maka mereka inilah yang menang melawan iblis. Mereka tidak ragu-ragu dengan hidup di dunia ini, tetapi mereka dengan total percaya kepada perlindungan Tuhan Yesus. Mereka tidak takut dengan apapun, bahkan dengan kematian, tetapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka-mereka inilah yang memiliki kemenangan melawan si pendakwa, melawan kuasa kegelapan. Mereka yang menang melawan iblis adalah mereka yang mengasihi Yesus lebih dari nyawa mereka. Dengan kata lain, mereka mengasihi Yesus lebih dari segala sesuatu, bahkan lebih daripada apa yang paling penting dalam hidup mereka. Mereka akan mengorbankan apa saja demi Tuhan Yesus. Mereka akan mengorbankan reputasi, status, harta, kekayaan, bahkan nyawa mereka. Inilah kehidupan yang secara total percaya dan mengasihi Yesus. Dan merekalah yang disebutkan di ayat 11 ini, yang telah mengalahkan iblis atau kuasa kegelapan itu. Bagian yang ketiga, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bagian yang ketiga ini, bersukacitalah karena kemenangan. Bersukacita karena kemenangan. Inilah yang menjadi alasan sukacita bagi surga dan yang diam di dalamnya. Karena apa? Karena sukacita itu adalah kemenangan kita melawan si jahat, di mana si jahat di sini telah digulingkan, telah dibuang, sehingga penuhlah gelora sukacita bagi surga dan yang diam di dalamnya. Sebenarnya bisa kita terjemahkan kata surga ini dari kata ouronoi, yang artinya juga bisa langit, atau bisa juga tempat Allah berada, atau tabernakel, dan yang diam di dalamnya. Maka mereka-mereka inilah yang ikut serta dalam sukacita dan kegembiraan karena kemenangan melawan iblis dan melawan si jahat. Namun bagi orang-orang di bumi akan mengalami penderitaan yang hebat dan dahsyat karena geramnya dan marahnya setan, karena kekalahannya dari orang-orang percaya atau orang-orang yang berada bersama dengan Allah. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk mengalahkan iblis. Mari kita menyanyikan lantunan pujian, nyanyian kemenangan ketika kita bertahan terus dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita tidak terkontaminasi dengan dunia ini untuk mengalahkan iblis, baik dengan saran-saran orang yang dekat dengan kita ketika kita menghadapi pergumulan melawan iblis. Ada banyak saran-saran yang sering mengatakan, ayolah pulang dulu ke kampung, atau berobatlah ke si X, ke si B. Ibu bapak saudaraku, kalau masalahmu, pergumulanmu, penyakitmu disebabkan oleh kuasa iblis, maka satu-satunya solusi, satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan kuasa terang, dengan kuasa Yesus Kristus. Maka ketika kita menang, lantunkanlah lagu pujian kemenangan, mada surgawi yang indah, karena kemenangan itu hanya mereka terima yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana minggu ini kita diajak dalam minggu kantate untuk menyanyikan keselamatan dari Tuhan, mari terus kumandangkan mada surgawi, ekspresi iman kita akan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan, bukan hanya hidup yang kekal, tapi juga kekuatan dan kemenangan untuk melawan si jahat atau si iblis. Kita akan menang dalam segala siasat iblis, namun yang penting adalah ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis masih disambut baik hingga saat ini oleh banyak orang, juga termasuk orang Kristen. Maka oleh sebab itu,
dibutuhkan kesaksian kita, supaya mereka yang masih terikat dengan kuasa kegelapan juga mengalami kemenangan, sebagaimana kita yang telah menerima kemenangan itu karena darah anak domba, karena Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itulah nasihat Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus, supaya mereka dalam segala bentuk dan cara tipu muslihat iblis, mereka bisa kuat, mereka bisa menang karena senjata Allah. Kita harus selalu ingat bahwa iblis selalu berusaha menjatuhkan kita ke dalam dosa yang berakibat kebinasaan, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Iblis akan terus berusaha untuk mencobai kita supaya kita gagal di hadapan Allah. Oleh sebab itu jangan beri celah, jangan beri ruang untuk iblis, karena kita pasti menang melawan iblis ketika kita dengan tekun dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan pertolongan dan bimbingan Tuhan, kita akan bebas dari jerat iblis. Kita harus percaya bahwa iblis tidak mampu memisahkan kita dari Tuhan, asal kita selalu dekat dengan Kristus, asal kita selalu dekat dengan Tuhan. Jagalah kekudusan hidup, ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jagalah hubungan di tengah-tengah keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan dengan tetangga kita, dan teruslah disiplin rohani yang baik. Terus kita memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak diintimidasi, tidak didakwa oleh iblis dengan rasa bersalah yang hebat. Namun kita harus terus menjaga kesucian, kekudusan, dan kesetiaan kita. Maka kita akan tetap menang melawan segala tipu muslihat iblis, sehingga madah-madah indah, madah-madah kemenangan, lagu-lagu surgawi bukan hanya di minggu kantate kita nyanyikan, namun dalam setiap waktu dalam kehidupan kita, kita akan menang karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Mari kita berdoa. Kami sangat bersuka cita mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak lagi takut dengan segala kuasa dari si iblis, karena kami telah diberi kuasa yang luar biasa, kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk menaklukkan segala pekerjaan iblis dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang telah menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu ini benar-benar memberi mereka keyakinan, dan mereka boleh terus bertahan untuk melawan si jahat atau si iblis yang terus berusaha untuk menjatuhkan kami atau merusak hubungan kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa supaya setiap jemaat-Mu yang telah menerima firman-Mu diberkati oleh firman-Mu, dan kami akan bersama-sama melantunkan madah surgawi, madah kemenangan, nyanyian sukacita kemenangan karena Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami bernyanyi bahagia memuji-Mu selamanya. Mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1-3, Ku berbahagia.
Selalu bagi kita semua, selamat beribadah dan selamat minggu bagi kita semua. Buatlah selamat minggu sebelum Mei 2020. Yang pertama, pelayanan jemaat. Majelis Jemaat atau perlu menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat, yaitu Bapak, Ibu, budak-budi, dan anak-anak sekolah minggu yang merayakan ulang tahunnya di tanggal 4 Mei sampai 10 Mei 2020, baik itu ulang tahun hari lahir dan juga ulang tahun pernikahan. Semoga panjang umur dan sehat selalu atas berkat Tuhan dan kita. Yang kedua, ibadah online. Terima kasih untuk kesediaan seluruh jemaat dalam mengikuti peribadahan online setiap minggunya. Ibadah online dapat kita ikuti di Facebook nama Pendeta Yusuf Utapea atau lewat YouTube Yusuf Utapea Ministry. Kiranya Bapak ini tidak menjauhkan kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang ketiga, berdoa bagi Bapak Corona dan terus menjaga kebersihan dan kesehatan. Dalam kondisi Bapak saat ini, mari kita terus bawakan dalam doa agar Bapak ini boleh berakhir. Dan mari kita disiplinkan diri untuk menjaga kesehatan serta kebersihan untuk mencegah perkembangan COVID-19. Demikianlah waktu jemaat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tetap dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami di ibadah live streaming ini Tuhan. Dan begitu juga jemaat-jemaat Angkaya Suni yang telah melaksanakan ibadah live streaming. Semoga Engkau memberkati mereka agar bersuka-cita dalam hidupmu ya Allah. Ya Bapak, kami berdoa untuk perawat dan begitu juga pemerintah yang telah berusaha untuk mengatasi virus corona ini Bapak. Kiranya Engkau besarkan berkat tanganmu untuk kepada mereka agar supaya virus corona ini dapat terselesaikan dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk negara kami telah terkena virus corona ya Bapak. Kiranya Engkau berkatilah negara ini agar menjadi seperti semula lagi Bapak. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat AKS ini di mana mereka berada. Semoga Kau berkati mereka dan buka tanganmu untuk menyertai mereka ya Bapak. Hanya ini doa yang kami sampaikan. Kiranya Kau berkati kami Bapak dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat lagu pujian bersorak-sorai bagi Raja kita. Kita angkat lagu pujian dari NKB nomor 7 ayat 1 sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita menutup ibadah kita dan menyerahkan persembahan kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan kepadamu berkat yang kami terima. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintah-Nya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-puji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, terunan antara orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhanmu,